Ngoding itu mudah. Mari kita mulai. Hari ini kita akan melanjutkan project minggu lalu, di mana kita sudah membuat 3 file. Yang pertama ada index.php, login, dan juga sign up. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ketika kita klik login, dia akan diarahkan ke halaman login. Ketika kita sign up, kita akan diarahkan ke halaman sign up. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah halaman dashboard di mana kita akan eh, membuat halaman dashboard atau halaman utama setelah kita melakukan login kayak gitu ya. Nah, untuk dasarnya sendiri kita akan coba menggunakan Tailwind dengan PHP lagi. Nah, untuk dokumentasinya di sini kita akan menggunakan komponen-komponen yang ada di Tailwind seperti kemarin. Baik, nah ini kurang lebih data-datanya yang bisa kita gunakan atau konten-konten yang bisa kita gunakan. Nah, baik, kita akan membuat di sini file baru dengan nama dashboard.php. Nah, di sini kita akan memantapkan materi atau memperdalam lagi yang namanya PHP-nya agar kita makin mengenal yang namanya PHP. Kalau kita cek ya di browser kita apa itu PHP, nah kita bisa membacanya dengan sekilas. Hypertext Processor atau dipanggil PHP ini adalah sebuah bahasa yang biasanya digunakan untuk fungsi-fungsi yang ada di backend atau di proses ya, yang mana kita bisa mengolah sebuah data dengan bahasa ini, gitu kan ya. Nah, salah satunya kemarin kita sudah mencoba di halaman indeks ini kita memiliki yang namanya ucapan dan juga nama. Nah, ini dua data ini dengan tipe string dan nama-namanya di sini variabel ya, nama, dan di sini variabel ucapan. Variabel ucapan ini memiliki nilai selamat datang, sedangkan variabel nama ini memiliki nilai Aisyah. Nah, kedua nilai ini kita olah ya dengan tujuan untuk menampilkan ucapan dengan nama tersebut, gitu kan ya. Nah, maka kita akan mencoba menampilkannya di sini ya. Oke, kita akan coba nih di sini ada data to enrich. Nah, kita akan ubah dengan tadi dua nilai ucapan dan nama, yaitu selamat datang. Sebelumnya kita juga sudah pernah coba untuk menampilkan data tersebut dengan echo. Nah, kita akan coba implementasikan lagi di sini. Kita cari data to enrich-nya. Data to enrich. Nah, ini ya kita akan ganti menggunakan tag PHP. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, maka datanya hilang tuh karena di tag PHP ini kita tidak menampilkan apapun. Sekali lagi, meskipun kita misalkan memanggil di sini ucapan, kemudian kita kasih spasi di sini dengan string agar terpisah dengan namanya. Misalkan di sini kita gabung lagi dengan titik $nama. Oke. Nah, maka hasilnya di sini akan tetap tidak tampil karena
syarat untuk tampil kita membutuhkan function echo ya. Dari press. Nah, di sini selamat datang Haisam. Nah, kenapa di sini tidak memiliki koma seperti praktek sebelumnya? Karena di antara spasi ini kita tidak menambahkan komanya. Kita tambahkan saja di sini bisa ya. Nah, seperti ini. Nah, maka di halaman dashboard pun yang akan kita gunakan, kita akan coba mempelajari PHP-nya lebih lanjut lagi ya. Sehingga ketika kita membuat aplikasi ini atau project ini bisa kita olah dengan baik ya. Yang perlu diingat untuk mendeklarasikan sebuah variabel dalam PHP itu menggunakan dolar ya. Baik. Nah, di dashboard PHP ini saya akan membuat tag PHP. Nah, di mana di sini saya akan membuat ucapan lagi. Oke, hanya saja Anda telah login. Oke. Kemudian kita kasih lagi nama juga. Misalkan namanya Haisam. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, kita buka /dashboard.php. Sebelum kita lanjut desainnya, kita coba kerjakan dulu backend-nya ya. Supaya datanya kita tinggal tampilkan saja. Nah, di sini kita sudah punya ya sebetulnya ucapan yang belum kita tampilkan. Untuk mengetes tampilannya ya tinggal echo ucapan. Ya, echo ucapan Anda telah login. Nah, ternyata kita juga bisa membuat halaman-halaman ini atau PHP ini atau variabel-variabel ini untuk kita custom agar lebih dinamis, yaitu menggunakan metode. Nah, metode-metode ini memiliki banyak, ada post, ada get, ada page, ada put, ada delete, ya, dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa gunakan tuh yang biasanya digunakan dalam PHP kayak gitu. Nah, kita akan mencoba menggunakan metode get di sini untuk mengisi nama. Nah, biasanya kita ngisi namanya di sini dengan Haisam secara langsung. Kan nama ini. Kan muncul nih Haisam ya. Nah, akan kita ubah nih dengan cara menggantinya dengan metode get. Nah, untuk metode get ini seperti ini ya cara penggunanya. Jadi $_get terus nama nama kolomnya apa nih? Atau variabel yang dikirimnya apa? Nah, dari mana nih ini ya? Kalau kita refresh ini kita akan nemuin error karena si get ini tidak menemukan nilainya. Gitu. Nah, nilainya dari mana? Nilainya itu dikirim dari URL. Nah, kalau teman-teman tadi kita coba searching PHP, ya di sini ada nih, ya ada search Q sama dengan PHP. Nah, jadi ketika kita searching PHP, maka dia akan ngirim nilai ke Q tuh. Nah, sekarang tugasnya adalah bagaimana kita mengirim nilai nama agar bisa diterima oleh variabel nama ini nih, ya. Atau saya gantilah namanya jadi besar yang kalau sini. Atau email lah ya. Nah, email di sini kita terjemahkan dengan nama ya.
atau mau diubah boleh email, di sini juga email ya. Nah, ini nggak ada ya. Caranya kita tambahkan tanda tanya, kemudian ketikkan email, terus masukkan emailnya apa, misalkan haisham@gmail.com. Nah, ya, maka secara otomatis datanya akan berubah. Nah, ini yang namanya metode ya. Dengan cara seperti ini, kita akan mencoba bagaimana ketika kita login nanti, ya, email yang kita input di sini akan diterima di halaman dashboard nanti, ya. Tadi kita sudah bikin ya dengan metode get, ya. Kita akan coba nih di sini di login PHP kita buka cari form. Nah, ini ya. Ini ada form dengan metode post. Kalau tadi kan kita bikinnya pakai get ya, maka kita ganti nih metodenya jadi get. Nah, action ini adalah hyperlinknya atau URL yang akan kita buat tuh ya. Yang akan kita buat yaitu atau tadi yang saya buat dashboard.php ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita klik button, nah ini sign in ya, akan diarahkan ke dashboard.php dengan metode get dengan mengirimkan, nah ini nih, name email. Nah, itu akan sama dengan apa yang kita buat di sini, email ya. Kalau di sini name email, maka di sini pun email ya. Jadi ini tergantung nama atau name yang ada di form yang kita buat. Kalau di sini name email ya, maka di sini juga namanya email. Baik, kita coba nih di sini kita mulai masuk ke halaman login. Login, nah di sini sudah ada. Kita coba haisham@gmail.com. Kita masukkan password ngasal aja. Nah, ya. Ini sudah berhasil nih. Ketika kita sign in, kita diarahkan ke halaman ke halaman dashboard dengan haisham@gmail.com. Walaupun di sini kita dikirim juga dengan passwordnya, gitu ya. Oke, nah itu bisa kita gunakan ya. Nah itu cara penggunaan si metode get. Oke, itu. Nah kalau misalkan kita ganti nih, sini emails ya, sini emails, sini emails. Sedangkan nama di di formnya itu adalah email. Kita coba nih. Nah, dia error tuh karena tidak menerima. Nah, sedangkan di sini namanya adalah emails ya. Kayak gitu tuh. Jadi harus sinkron antara backend dengan front end-nya. Ya, ini front end-nya atau UI-nya nih, name email. Itu di sini juga semuanya name email aja. Nah, khususnya yang ini nih. Nah, ini mengacu ke dalam yang ada di form. Oke. Setelah itu, karena kita sudah buatkan dengan baik di sini, ya, kita akan ubah UI-nya. Nah, di sini saya coba cari ini ada layout menu, apakah ada yang gratis? Oh, ini cuma ini aja ya. Tidak, bukan leaders. Ini sama aja nih. Ini sama juga. Nah, ada dashboard nih. Nih, ya, sama berbayar. Stake layout. Nah, ada nih contoh nih.
Bolehlah ini nih. Nah, ini kita coba nih. Oke, kita coba ini aja. Sudah ada code-nya. Kita copy. Apakah hasilnya sesuai? Oke, kita masukkan. Oh, sorry. Ini kita copy dulu ya dari yang ada nih untuk structure HTML-nya. Copy dari login. Itu bebas sih, mau dari sign up, mau dari login. Bebas. Di sini. Nah, oke. Dashboard. Kita ubah dari sini. Copy. Dipaste di area body ya. Kita rapihkan. Format dokumen. Oke. Kita refresh. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini sudah ada ya. Sudah ada namanya, sudah ada gambarnya. Cuman ini kayaknya kita perlu perbaiki supaya tidak ada haisam@gmail. Kita hide dulu aja icoknya. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih untuk dashboard yang akan kita gunakan. Nah, nanti untuk apa? Untuk kode-kodenya kita juga bisa cek di sini. Kalau yang buat lebih interaktif memang kita harus bikin sendiri ya. Kalau ini gimana? Ini juga sama nih, bagus. Ya. Nah, saya butuh kotak-kotak nih. Ya, sayangnya tidak ada yang gratis. Nah, kita bikin kayak gini harusnya nih. Kita coba. Apa ya? Kalender start. Nih, start nih. Ya, sama nih. Kita harus pakai yang pro juga. Coba cari yang free. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Kita pakai nih. Nih, untuk dashboard bisa nih. Oke, kita copy. Terus kita masukkan di dalam area dashboard. Nah, ini nih dashboard. Nah, ini nih your content. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, sebelumnya kita rapihkan lagi. Terus kita isi di sininya div untuk kayak ginilah. Copy yang dashboard. Oke. Nah, kayak gini kita kasih apa ya? Selamat datang tuh, atau Anda berhasil login. Nanti kita ganti dengan ucapan ya. Anda telah login. Kita ganti dengan PHP nanti. Kita cek hasilnya. Nah, oke, kurang lebih kayak gitu ya. Ini kita tinggal ganti ini total apa gitu kan. Terus saya butuh kotak-kotak yang bagus untuk apa ya? Untuk card. Nah, harusnya kayak gini nih. Untuk grafik atau chart tuh ya.
Hmm, harusnya kayak gini nih ya. Kalau kalian apa mau bikin itu yang bagus tuh gini, dashboard terus pakai Tailwind. Tailwind. Nah, kayak gini nih. Harusnya kayak gini-gini ya. Eh, nah, kurang lebih. Nah, inilah kita coba apa ya? Kita coba ini dulu lah, rapihin dulu yang kita buat sendiri. Ini PX nya. Nah, ini Anda telah login. Nah, hai Sam, Anda telah login. Nah, kita akan ubah nih. Hai Sam, Anda telah login. Kalau sebelumnya berarti kita pakai tag PHP. Berarti kalau hai Sam, karena saya nggak ada itunya ya, kita pilih ini langsung hai atau echo ucapan untuk loginnya. Ucapan sama ya, Anda telah login. Kita coba ke bawah kan biar kelihatan. Akan di sini saya mau menambahkan hai. Hai. Terus emailnya apa tuh? Misalnya hai. Sambung. Terus kasih dolar email. Terus kasih koma dengan tanda kutip ya. Jangan lupa kalau kita mau ngasih karakter kayak spasi, koma, titik itu kita kasih tanda kutip tuh biar nanti jadi hai gmail.com ucapan gitu ya. Refresh. Nah, kayak gini ya. Hai Sam, Anda telah login. Kayak gitu tuh ya. Nah, ini kita sudah bikin nih dengan dashboard ya. Harapan saya sih teman-teman bisa bikin kayak gini-gini nih ya untuk kalian tiru. Silahkan untuk project-projectnya agar apa? Agar bisa memodifikasi lagi ya. Tadi contoh dasarnya sudah ada, itu kita tinggal perbaiki saja. Nah, di sini sudah punya halaman dashboard. Nah, nanti kita akan coba nih ini untuk tim project calendars. Nah, untuk tim kita akan apa? Buat lagi satu halaman tim untuk apa? Untuk membuat halaman apa? Halaman baru dengan berbentuk tabel kayak gitu ya. Biasanya kalau segi bisnis biasa seperti itu. Yang akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.